Bangsa Jermanik merupakan bagian penting dari peradaban Eropa yang baru. Sejak abad ketiga Masehi, mereka sudah mulai memasuki wilayah Kekaisaran Romawi. Ketika kekuasaan Romawi runtuh pada abad kelima, sejumlah raja dari bangsa Jermanik mendirikan negara-negara baru. Pada tahun 500 Masehi, Kekaisaran Romawi Barat secara politik telah digantikan oleh sejumlah negara yang dipimpin oleh raja-raja Jermanik. Penyatuan antara bangsa Romawi dan Jermanik terjadi dalam berbagai bentuk di masing-masing kerajaan Jermanik. Kerajaan Ostrogot di Italia misalnya, berhasil mempertahankan tradisi pemerintahan Romawi. Setelah menguasai Italia, Raja Ostrogot bernama Theodoric tetap menggunakan seluruh struktur pemerintahan Kekaisaran Romawi. Namun, ia menerapkan sistem pemerintahan yang terpisah bagi orang Romawi dan Ostrogot. Penduduk Romawi di Italia tetap hidup di bawah hukum Romawi yang dijalankan oleh pejabat Romawi. Sedangkan bangsa Ostrogot diatur berdasarkan adat istiadat mereka sendiri oleh pejabat mereka sendiri. Sistem yang diterapkan Theodoric ini memungkinkan terciptanya stabilitas karena mendorong hidup berdampingan antara orang Romawi dan Jermanik. Seperti halnya kerajaan Ostrogot di Italia, kerajaan Visigot di Spanyol juga mewarisi dan mempertahankan banyak struktur pemerintahan Romawi. Di kedua kerajaan tersebut, penduduk Romawi masih diizinkan mempertahankan lembaga-lembaga Romawi, meskipun mereka sebagian besar tidak dilibatkan dalam kekuasaan atau politik, karena golongan prajurit Jermanik mulai mendominasi populasi lokal yang jumlahnya jauh lebih besar. Namun, seiring waktu, bangsa Visigot dan penduduk asli mulai menyatu. Pengaruh Romawi di Britania tidak sekuat di wilayah lain. Ketika pasukan Romawi meninggalkan Britania pada awal abad kelima, suku-suku Jermanik seperti bangsa Angle dan Saxon dari Denmark dan Jerman Utara datang dan menetap di sana. Perlahan-lahan, mereka berhasil mendirikan kerajaan-kerajaan kecil di seluruh pulau tersebut. Salah satunya adalah kerajaan Kent yang terletak di Tenggara Inggris. Salah satu kerajaan Jermanik yang paling menonjol di daratan Eropa adalah kerajaan Franka atau Frankis. Kerajaan ini didirikan oleh Clovis sekitar tahun 482 hingga 511, seorang anggota dinasti Merovingian. Ia menjadi penganut Katolik sekitar tahun 500. Meskipun bukan raja Jermanik pertama yang memeluk agama Kristen Katolik, raja-raja sebelumnya mengikuti aliran Arian. Gereja Kristen di Roma, yang kemudian dikenal sebagai Gereja Katolik Roma, menganggap kaum Arian sebagai orang-orang yang mempercayai ajaran yang menyimpang dari doktrin resmi gereja. Clovis menyadari bahwa dengan memeluk agama Katolik, ia memperoleh dukungan dari Gereja Katolik Roma yang sangat antusias menjalin hubungan dengan seorang penguasa Jermanik besar yang juga seorang Katolik. Pada tahun 510, Clovis telah berhasil mendirikan kerajaan Franka yang sangat kuat, yang membentang dari pegunungan Pirenia di barat hingga wilayah Jerman di timur. Namun setelah Clovis wafat, kerajaan yang baru ia dirikan dibagi atau dipisah oleh para putranya, sesuai dengan kebiasaan bangsa Franka. Selama abad ke-6 dan ke-7, kerajaan Franka yang sebelumnya bersatu kemudian terbagi menjadi 3 wilayah utama. Wilayah Neustria, Austrasia, dan Burgundi. Ketika orang Jerman dan Romawi saling menikahi satu sama lain dan mulai membentuk masyarakat baru, beberapa kebiasaan sosial masyarakat Jermanik mulai berperan penting. Ikatan sosial yang sangat penting di antara masyarakat Jermanik adalah keluarga, terutama keluarga besar yang terdiri dari suami, istri, anak-anak, saudara laki-laki dan perempuan, sepupu, dan kakek nenek. Struktur keluarga Jerman cukup sederhana pada konteks saat itu. Laki-laki dominan dan membuat semua keputusan penting. Seorang wanita mematuhi ayahnya sampai ia menikah, dan kemudian berada di bawah dominasi hukum suaminya.
Bagi sebagian besar perempuan di kerajaan-kerajaan Jermanik baru, status hukum mereka mencerminkan kondisi material kehidupan mereka. Sebagian besar perempuan memiliki harapan hidup hanya 30 atau 40 tahun, dan mungkin 15% perempuan meninggal pada masa subur, tidak diragukan lagi karena komplikasi yang terkait dengan persalinan. Bagi mereka, kaum perempuan, kehidupan mereka terdiri dari pekerjaan rumah tangga, menyediakan makanan dan pakaian, merawat anak-anak, dan membantu pekerjaan pertanian. Konsepsi Jerman tentang keluarga mempengaruhi cara hukum Jerman menindak masalah kejahatan dan hukuman. Dalam sistem Romawi, kejahatan seperti pembunuhan dianggap sebagai pelanggaran terhadap masyarakat atau negara dan ditangani oleh pengadilan yang mendengarkan bukti dan mengambil keputusan. Jauh berbeda, hukum Jermanik bersifat pribadi. Cedera atau luka pada satu orang oleh orang lain dapat menyebabkan perseteruan darah, di mana keluarga pihak yang terluka membalas dendam pada keluarga pelaku. Perseteruan dapat melibatkan tindakan balas dendam yang kejam, seperti memotong tangan, kaki, bahkan mencungkil mata. Karena sistem ini dapat dengan mudah lepas kendali, muncullah sistem alternatif yang menggunakan denda yang disebut Wergeld, yang dibayarkan oleh pihak yang bersalah kepada keluarga orang yang terluka atau terbunuh. Wergeld, yang secara harfiah berarti uang manusia, adalah nilai seseorang dalam bentuk uang. Nilai tersebut sangat bervariasi menurut status sosial. Pelanggaran terhadap seorang bangsawan misalnya, jauh lebih mahal daripada pelanggaran terhadap orang merdeka atau budak. Hukum Jermanik juga mempunyai cara lain untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah. Die Oordeel, sebuah cara untuk mengetahui apakah seseorang bersalah atau tidak bersalah dengan membuat mereka menderita. Jika dalam siksaan itu mereka tidak mati, hal ini dianggap sebagai bukti dari Tuhan bahwa mereka tidak bersalah. Siksaan ini didasarkan pada ide campur tangan ilahi. Kekuatan ilahi tidak akan membiarkan orang yang tidak bersalah disakiti.